Cinta Harus Bersabar part ke-6. Sebelum aku lanjutin cerita part ke-6, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Tell the title supaya aku semangat terus bacain ceritanya buat kalian. Nah, kita lanjut cerita Ketika Cinta Harus Bersabar part ke-6. Tak terasa sudah 5 bulan lamanya aku hidup sebagai seorang istri. Menjalani hidup ini dengan seorang suami yang sampai sekarang belum bisa menerimaku sebagai istrinya. Sampai sekarang pula tak pernah sedikit pun aku lihat sebuah kilatan cinta di matanya untukku. Tak pernah ada tatapan mesra penuh kehangatan yang dia berikan padaku ketika dia pulang dari kerjanya, ataupun ketika aku pulang dari kewajibanku bekerja di sebuah perusahaan majalah Islam. Karena hal ini juga, novel ketigaku yang harusnya sudah rampung beberapa bulan yang lalu, kini harus rela tertunda karena masalah hatiku. Suasana di rumah dan di kantor sangat berbeda sekali. Di rumah tak bisa aku temukan kemesraan sedikit pun dari suamiku. Tetapi di kantor, aku justru menemui Arin dan Fauzi yang kian hari kulihat makin mesra. Tak jarang aku mendengar cerita Arini tentang Fauzi, suaminya, yang menurutnya sangat lembut dan mesra sekali pada dirinya. Aku semakin iri dibuatnya. Andai saja Arini tahu apa yang aku alami selama hidup berumah tangga, aku yakin Arini pun akan menangis dibuatnya. Dia adalah tipe perempuan yang mudah sekali menangis bila melihat atau mendengar kabar yang menyedihkan. Saat ini Arini tengah mengandung 2 bulan, hasil buah cintanya dengan Fauzi. Aku hanya bisa tersenyum kecil kalau mendengar ceritanya tentang pengalaman selama dia mengandung. Tak jarang aku dibuat kebingungan tatkala dia menanyai kapan aku akan menyusulnya. Aku kembali tersenyum dan hanya menjawab, doakan saja ya Rin, mudah-mudahan Allah berkenan menitipkan bidadari kecilnya padaku dan suami. Beberapa hari yang lalu, aku dan Yusuf memutuskan untuk mengontrak rumah di daerah Lenteng Agung. Memang tak besar, tapi aku rasa inilah yang terbaik yang harus kami lakukan. Mama, papa, ayah, dan ibu mertuaku turut membantuku merapikan rumah kami. Mereka benar-benar mengira kalau kehidupanku dan Yusuf amatlah bahagia. Sampai-sampai kami memilih untuk mengontrak rumah karena ingin belajar hidup mandiri. Aku hanya bisa meminta doa restu mereka agar aku dan Yusuf memang benar-benar bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya di rumah ini. Malam ini Yusuf tengah bergelut dengan laptopnya. Aku sendiri tahu apa yang sedari tadi dia kerjakan. Selepas maghrib tadi, dia sudah mulai duduk di depan laptop sambil mengetik beberapa tulisan yang ada di hadapannya. Beberapa lembar kertas berserakan di meja itu. Sepertinya tak ada jeda untuk dia melakukan aktivitas lain. Dia menjeda kegiatannya tatkala azan Isya berkumandang dari masjid dekat rumah baru kami. Kali ini dia memilih untuk sholat Isya di rumah ketimbang di masjid. Alasannya kalau di masjid selesai sholat tidak bisa langsung pulang karena bapak-bapak di sana sering mengajaknya berbincang-bincang terlebih dahulu. Kalau itu sampai terjadi, maka malam ini dia harus ekstra lembur karena banyak sekali ketikan yang harus diselesaikannya. Setelah sholat Isya, dia kembali bergelut dengan laptopnya di ruang tamu. Aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya padanya sambil membawakan segelas wedang jahe untuknya agar tidak masuk angin. Ngetik apa sih mas? Dari tadi sepertinya kelihatan sibuk sekali. Ini ngetik soal UTS kelas 11 besok, jawabnya singkat. Memangnya sebanyak itu? Tanyaku. Iya, sebanyak ini, katanya. Kelas 11 sekarang lagi ujian tengah semester. Aku terdiam saat lalu beranjak pergi dari hadapannya. Jangan tidur terlalu malam ya, kataku padanya. Khawatir besoknya kurang fit malah tidak bisa ngajar. Wedang jahenya juga jangan lupa diminum biar kamu tidak masuk angin. Aku tidur duluan ya, kataku. Beranjak pergi ke kamar. Lagi-lagi dia hanya mengangguk saja. Aku jadi merasa kasihan padanya. Ketika aku hendak membuka pintu kamar, dia bersuara. Terima kasih ya, Dinda, ucapnya sambil memandang ke arahku. Aku bergegas ke kamar untuk tidur. Dan tiba-tiba aku terbangun, aku merasakan haus yang tak tertahankan. Akhirnya aku bangkit dari tidurku dan melangkah keluar kamar. Betapa terkejutnya aku melihat suamiku sedang tertidur di depan laptopnya. Kulihat jam,
Pukul 11 malam. Aku terenyuh melihatnya. Ku hampiri dia, wajahnya begitu lelah. Pedang jahe yang tadi aku buatkan untuknya juga sudah habis diminumnya. Aku juga melihat ketikan komputernya. Masih banyak yang belum ia selesaikan. Namun aku bingung, apa yang harus aku lakukan untuk membantunya. Tiba-tiba aku mempunyai ide untuk menghubungi Mas Bambang, temannya Mas Yusuf, di tempatnya mengajar untuk mencari tahu tentang soal-soal yang tengah diselesaikannya sekarang. Mas Bambang itu mengajar pelajaran matematika. Tapi, apa tidak terlalu malam untuk menghubunginya? Apa tidak mengganggunya? Ini kan untuk kebaikan juga. Kalau sampai soal-soal ini tidak diselesaikan malam ini juga, maka besok tidak ada soal fisika yang bisa dikerjakan. Aku putuskan untuk menghubungi Mas Bambang melalui ponsel Mas Yusuf. Sesaat lamanya yang kudengar hanya nada sambung. Kuulangi lagi, alhamdulillah ternyata diangkat. Ada apa, Suf? Malam-malam kok mengganggu saja, ucap Mas Bambang. Terdengar sekali suaranya yang baru saja terbangun dari tidurnya. Maaf Mas, saya Dinda, istrinya Mas Yusuf. Tugasku agak pelan. Takut Mas Yusuf terbangun. Oh maaf, saya pikir Yusuf. Ada apa yang menelpon malam-malam? Tanya Mas Bambang. Maaf ya Mas, sebelumnya saya hanya ingin tahu mengenai UTS besok. Apa mata pelajaran Mas Yusuf itu akan diujikan besok pagi? Oh iya, pelajaran fisika itu akan diujikan besok bersama pelajaran bahasa Indonesia. Ada apa ya? Tanya Mas Bambang. Tidak Mas, tidak apa-apa. Setiap soal pelajaran itu mendapat jatah berapa nomor ya Mas? Tanyaku. Setiap soal pelajaran itu mendapat jatah 50 nomor, kecuali matematika hanya 40 nomor, jelas Mas Bambang. Kulirikan mataku ke layar laptop. Soal yang diselesaikan Mas Yusuf baru 27 nomor, berarti kurang 23 nomor lagi. Jumlah yang harus besar bila diselesaikan malam ini juga. Mengingat waktu terus berputar dan malam semakin larut. Ya sudah Mas, terima kasih kalau begitu. Maaf ya mengganggu malam-malam, ucapku. Ya tidak apa-apa Din, sahut Mas Bambang. Makasih sekali lagi ya Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabnya menutup pembicaraan. Aku langsung bergerak cepat, kuputar laptop ke arahku, kubaca dengan seksama konsep soal-soal fisika yang di hadapanku. Setelah cukup, aku mulai mengetiknya dengan melanjutkan soal yang ada. Dengan teliti, aku membacanya dan mengetikkannya. Agak sulit juga rupanya karena banyak istilah fisika yang masih sangat asing bagiku. Namun karena niatku membantu suamiku, maka aku harus benar-benar terus menyelesaikan soal-soal ini. Waktu terus bergulir hingga jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 malam. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Setelah kuteliti ulang dan kurasa benar, soal-soal itu kumasukkan ke dalam flash disk lalu kuprint semuanya di komputerku yang ada di dalam kamar. Lega rasanya hati ini, karena akhirnya soal-soal ini sudah selesai. Aku tersenyum bangga. Kuletakkan 5 lembar soal itu di atas meja, kubereskan semua kertas-kertas yang ada di sana dan kumatikan laptopnya. Setelah semua beres, aku beranjak untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan pagi hari yang datang, tiba-tiba Mas Yusuf bertanya, Dinda, apa semua ini kamu yang mengerjakan? Tanya Mas Yusuf. Aku menengok ke ruang tamu dari balik dinding dapur dan balik bertanya padanya seolah tidak mengerti apa yang ditanyakannya. Mengerjakan apa? Tanyaku. Soal-soal UTS ini, jawabnya dengan raut wajah yang tampak bingung sambil membaca dengan seksama kertas-kertas soal yang dimaksud. Oh iya, itu aku yang mengerjakan. Kenapa? Ada yang salah? Kataku. Mas Yusuf terdiam sejenak. Kedua alisnya hampir saja bertemu ketika membaca soal-soal itu. Tidak ada yang salah fatal. Hanya saja ada beberapa kata yang salah penulisannya, jawabnya sambil memandang ke arahku. Syukurlah kalau begitu, sahutku. Aku meneruskan untuk memasak nasi goreng dan telur dadar. Aku kembali berkata pada Mas Yusuf, hari semakin siang Mas, kau belum sholat subuh, ucapku lagi pada Mas Yusuf. Sekedar mengingatkan kalau dia memang belum sholat subuh. Astagfirullah, ucapnya terdengar di telingaku. Tak lama kemudian dia bergegas masuk ke kamar mandi tanpa membawa handuk. Tak lama kemudian dia bergegas masuk ke kamar mandi tanpa membawa handuk. Dia melewatiku dengan terburu-buru. Nasi goreng yang kubuat sudah matang, kuangkat dan kusajikan menjadi 2 piring. Telur dadar pun senantiasa menghiasinya. Kusajikan semuanya di atas meja makan.
Aku sudah menunggunya di meja makan ini. Tak lama kemudian dia keluar kamar dengan mengenakan pakaian yang tadi sudah aku siapkan. "Sudah sholat mas?" tanyaku. Dia hanya mengangguk, kemudian duduk di salah satu kursi yang ada di sebelahku. Di hadapannya sudah ada sepiring nasi goreng yang lengkap dengan telur dadar dan timun dan tomat yang sudah kuiris tipis-tipis. Di sebelah nasi goreng yang sudah aku siapkan, ada segelas teh manis hangat untuk menghangatkan perutnya. Dia melahapnya dengan terlebih dahulu tanpa membaca bismillah. Aku menemaninya makan, namun tak ada perbincangan yang berarti ketika kami sedang makan. Entahlah, mungkin sampai detik ini perasaannya terhadapku belum berubah. Masih dingin dan acuh. Sebenarnya aku ingin sekali mendengar dia berucap sepatah kata saja padaku, kata apa saja itu. Yang penting aku mendengar dia memanggil namaku seperti semalam tadi. Rasanya indah sekali. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 6:25. Mas Yusuf menyudahi makannya dengan meneguk teh manis hangat buatanku. Setelah itu dia beranjak mengambil sepatunya dan memakainya di ruang tamu. Semua kertas soal yang aku ketik semalam sudah dia masukkan ke dalam tasnya. Setelah semuanya dirasa cukup dan dirasa tidak ada yang tertinggal, dia bangkit sambil membawa tasnya. Aku mengiringi langkahnya dari belakang. Setelah di depan pintu, dia berbalik ke arahku dan aku mencium tangannya dengan penuh ketulusan. Dia menatap wajahku dengan biasa-biasa saja. Lalu aku berkata, "Hati-hati di jalan ya, jangan ngebut," pesanku sebelum dia berangkat. Lagi dia hanya mengangguk pelan tanpa menyahut sedikit pun ucapanku. Dia melangkah ke arah motornya sambil mengucapkan salam. Dan aku pun menjawabnya. Namun tiba-tiba dia menghentikan langkahnya dan berbalik menghampiriku. "Ada apa lagi? Ada yang tertinggal?" tanyaku. Tidak ada yang tertinggal, namun ada yang terlupa." "Apa yang terlupa? Biar aku ambilkan," ucapku. "Tidak usah kau ambilkan, aku hanya lupa mengucapkan terima kasih padamu atas bantuanmu menyelesaikan soal-soal UTS ini. Sungguh kalau tak ada dirimu, mungkin pagi ini aku akan kewalahan menyelesaikan soal-soal ini sendirian sambil dikejar-kejar waktu. Terima kasih ya karena sudah meluangkan waktu malammu untuk menyelesaikan pekerjaanku. Suatu saat nanti pasti akan kubalas," ucapnya. "Tidak perlu seperti itu, memang sudah menjadi tanggung jawabku sebagai seorang istri untuk membantu suaminya," sahutku melimpahnya. Dia mengangguk pelan sambil berkata, "Ya kalau begitu aku berangkat ya, assalamualaikum," katanya. "Waalaikumsalam," kataku. Dia pun pergi dan menghilang dari pandanganku. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang merasuki jiwaku, sesuatu yang menetes di dalam hatiku yang kemudian membuatnya menjadi segar kembali. Entah apa itu, aku yakin itu adalah cinta. Cintaku yang kian hari kian mendalam pada sosok suamiku. Cinta yang bisa menguatkanku dalam keberadaanku bersamanya. Aku pun masuk ke dalam dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ponselku berdering ketika aku tengah sibuk dengan pekerjaanku di kantor. Awalnya aku kurang menghiraukannya karena memang pekerjaanku benar-benar menumpuk. Tapi ponsel itu terus berdering dan ternyata telepon itu dari Mas Yusuf. Pikiranku tiba-tiba beralih pada Mas Yusuf yang tengah menanti jawaban telepon dariku. "Assalamualaikum, ada apa Mas?" tanyaku. "Waalaikumsalam, nanti sore ada acara di Bumi Wiyata ya," katanya. "Kita ketemu di sana jam 5 ya, malamnya kita menginap di rumah ibu," jawabnya. Ibu yang maksudnya adalah ibunya. Aku baru menyadari dia tak sedikit pun menyebut namaku. "Acara apa memangnya Mas?" "Acara bedah buku bersama penerbit Al-Kausar, bintang tamunya ada Sautul Harokoh dan Izzatul Islam. Sekalinya aku mau cari-cari buku di sana," sahutnya dengan datar. "Oh ya sudah kalau begitu, kita ketemu di sana jam 5 ya," kataku. "Ya, assalamualaikum," ucapnya mengakhiri pembicaraan kami. Dia pun langsung menutup teleponnya tanpa mendengar dulu jawaban salamku. "Waalaikumsalam." Aku terdiam sejenak sesaat sambil memikirkan apa yang baru saja aku alami tadi. Mas Yusuf menelponku dan dia mengajak pergi bersama ke sebuah acara. Ini untuk yang pertama kalinya setelah 5 bulan aku menikah dengan Mas Yusuf. Dia mengajakku pergi bersama. Suatu hal yang sebenarnya sudah lama sekali aku impikan, pergi ke sebuah acara bersama seorang suami yang bisa mengandengku dan menuntunku, seperti apa yang sering aku lihat.
Tapi apa? Apa nanti dia mau mengandengku dan menuntunku seperti apa yang aku impikan selama ini? Entahlah, aku tidak terlalu banyak berharap padanya. Ku selesaikan kembali pekerjaanku dan tak lama kemudian ponselku berdering lagi. Kali ini satu pesan ku terima. Ku buka, ternyata dari Mas Yusuf lagi. Bibirku tersenyum kecil sambil membaca isi pesannya. Tunggu saja di depan pintu masuk dan jangan kemana-mana sampai aku datang, katanya. Aku membalasnya. Baiklah, aku janji tak akan kemana-mana sampai kau datang. Aku bahagia sekali. Mudah-mudahan saja ini langkah awal untuk memperbaiki hubunganku dengan Mas Yusuf. Waktu berlalu begitu cepat, pekerjaanku sudah selesai. Selepas sholat asar, aku langsung bergegas pergi menuju Bumi Wiyata Depok. Jarak antara kantorku ke Depok lumayan jauh, jadi aku putuskan untuk berangkat selepas sholat asar, agar Mas Yusuf tak terlalu lama menungguku. Dari arah Rawamangun, aku naik mobil angkot jurusan Pasar Minggu. Setelah sampai di Pasar Minggu, turun dan menyambung lagi dengan bus jurusan Depok. Alhamdulillah aku mendapat satu kursi pertama di dekat pintu. Di daerah Pol Tangan, banyak penumpang yang turun, namun tak sedikit pula orang yang berebut untuk naik. Di saat yang bersamaan, aku melihat ada seorang ibu tua yang naik dengan membawa beberapa kantong plastik yang aku perkirakan isinya sangat banyak, karena cara ibu tua itu membawa sangatlah berat. Dia memutarkan pandangan ke semua tempat duduk, dan tempat duduk penuh. Semua kursi terisi. Ada satu kosong di dekat supir. Ibu itu menghampirinya sebelum akhirnya seorang pemuda naik ke dalam bus dan mendudukkan dirinya di sana terlebih dahulu. Ibu itu sudah diderah keletihan yang teramat sangat. Peluh di wajahnya menggambarkan sekali kalau dia benar-benar letih dan memerlukan tempat duduk untuk mengistirahatkan tubuhnya yang sudah tua itu. Aku mengalihkan pandanganku ke semua penjuru bus, tapi tak ada yang mau peduli pada ibu itu. Ada seorang perempuan muda yang asik menelpon sambil tertawa, ada juga yang lelaki yang usianya aku perkirakan pada 30 tahun sedang membolak-balikkan koran yang tengah dibacanya sambil sesekali melirikkan kedua matanya ke arah ibu tadi, lalu pura-pura kembali membaca. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung bangkit dari dudukku dan kupersilakan ibu itu untuk duduk di kursi yang tadi aku tempati. Aku menemukan kebahagiaan yang tidak terkira terpancar di wajahnya. Terima kasih anak, ucapnya pelan sambil menata barang bawaannya di pangkunya. Aku menganggukkan. Sama-sama bu, kataku. Bus melaju kencang di jalan raya terus berjalan menyisiri belahan kota Jakarta. Sejenak aku berpikir tentang semua orang yang ada dalam bus. Kenapa mereka begitu tega melihat seorang ibu yang sudah tua ini berdiri sambil menahan letih dan peluhnya sambil menunggu ada yang mau memberikan tempat duduk untuknya. Sementara dari mereka banyak yang masih sangat muda dan masih gagah. Duduk dengan nyaman sambil memperhatikan ibu-ibu itu dengan tatapan biasa saja. Dan tak perlu waktu lama lagi akhirnya aku sampai di Depok. Kira-kira gimana nih Yusuf dan Dinda menghadiri acara tersebut? Nah kalian pasti penasaran kan? Kalian jangan lupa tunggu part ke-7 karena aku bakal ceritain lagi di part ke-7. Sampai jumpa di part ke-7. Sebelum kita ke part ke-7, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Tahu the title supaya aku semangat terus bacain ceritanya buat kalian. Dadah, sampai jumpa di part ke-7. Ayo.